Soal nomor 6, sebuah bus bergerak dengan kecepatan diketahui, siapa nih yang, berarti bus sebagai sumber ya. V sumber sama dengan 72 km per jam. Kita rubah ke meter per sekon, berarti 72 dikali 1000 dibagi 3600. Dapatnya adalah 20 meter per sekon. Berarti V pendengar itu adalah 36 km per jam. Berarti sama ya, 36 kali 1000 bagi 3600 sama dengan 10 meter per sekon. Jika frekuensi yang didengar oleh pengendara motor, berarti frekuensi FP sama dengan 525 Hz, dan kecepatan bunyi di udara 340 mprs, besar frekuensi klakson, berarti Fs. Jadi yang ditanya itu adalah Fs. Dia berpapasan, berarti kalau berpapasan artinya pendengar, jadi itu pendengar mendekati ya. Sama-sama mendekati nggak sih kalau berpapasan? Pendengar mendekati, sumber juga mendekati. Kalau pendengar mendekati itu tandanya positif. Sumber mendekati itu negatif nanti. Jadi kita pakai rumus Fs sama dengan V plus minus Ps per V plus minus Vp kali Fp. Nah, V-nya kan 340. Vs-nya mendekati berarti dikurang Ps per 340 ditambah Vp kali Fp. Fp-nya 525 ya. Berarti ini 340, Vs-nya 20 per 340 ditambah 10 kali 525. Kan? Nah, berarti jadinya Fs sama dengan 320 per 350 kali 525. Nah, tinggal kita kali aja lagi kan. 320 kali 525 bagi 350. Dapat itu adalah 480 Hz. Jadi jawabannya B. Soal nomor 7. Garpu tala yang bergetar didekatkan dengan tabung berisi air sehingga terjadi resonansi kedua. Berarti itu N-nya sama dengan 2. Jika panjang kolom udara berarti L sama dengan 60 cm. Jadikan ke meter 0,6 meter. Kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Besar frekuensi garpu tala. Berarti F ya. Nah, di sini ada rumus dari frekuensi resonansi pada garpu tala. Jadi langsung aja kita jawab. Di sini kita cari dulu nilai dari lambda ya, di mana rumusnya Ln sama dengan 2N kurang 1 per 4 dikali dengan lambda. Berarti L-nya kan 0,6, 2 resonansinya 2, berarti kurang 1 per 4 dikali lambda. Berarti kalikan ke sini 2,4 sama dengan ini berarti 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. 3 lambda ya. Berarti ini coret-coret dapat ini 0,8. Berarti lambda sama dengan 0,8 meter. Nah, karena yang ditanya itu frekuensi, kita gunakan rumus V sama dengan lambda kali F. Berarti F sama dengan V per lambda. V-nya 340 bagi 0,8. Berarti ini sama-sama kita kali 10. Jadinya ini adalah 3400 per 8. Nah, tinggal kita bagi 3400 bagi 8 itu adalah 432 25 ini ya 25 kok 52 ya, 2, 16, 40 berarti baru 5, 425 ya. Jadi jawabannya berarti nilainya itu F sama dengan 425 Hz, yaitu C ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Pipa organa terbuka memiliki panjang diketahui
L sama dengan 80 cm, yaitu 0,8 meter. Dan di mana cepat rambat bunyinya itu adalah 340 meter per sekon. Yang ditanya pernyataan yang benar terkait pipa tersebut nih. Ini antara A atau E. Kita coba cari jawaban yang E ya. Yang E itu perbandingan frekuensi nada atas pertama dan kedua. Nah, perbandingannya aja ya, F1 banding F2. Berarti kan rumusnya ini N tambah 1 kali V per 2L. Banding N tambah 1 kali V per 2L. Ini kan bisa dicoret nih, V 2L 2L. Ini kan N-nya 1, berarti 1 tambah 1 banding N-nya itu nanti 2 tambah 1. Berarti itu 2 banding 3. Nah, berarti benar ya. Jadi jawabannya yang E. Nanti untuk yang lain itu boleh adik-adik dicari menggunakan rumus ini masing-masing. Oke? Nomor 9. Kalista melakukan percobaan pipa organa terbuka sehingga memperoleh frekuensi nada dasar. Berarti diketahui frekuensi dasar itu F0 sama dengan 200 Hz. Kalista memodifikasi pipa tersebut sehingga membentuk pipa organa tertutup. Berarti ini terbuka F0T aja kita buat ya. Di mana V-nya itu adalah 320 M/S. Di mana membentuk pipa organa tertutup. Cepat rambat bunyi di udara 320. Kalista menginginkan nilai frekuensi nada atas kedua pipa organa terbuka. Berarti dia pengen F0. Kalista menginginkan nilai frekuensi nada atas kedua. F0, F2 ya. F2 yang terbuka identik berarti sama dengan F3 yang tertutup, terbuka P, tertutup P ya. Apa yang harus dilakukan Kalista pada pipa organa tertutup? Apa yang diharuskan pada pipa organa tertutup? Nah, berarti gini ya. Kan di sini, ini kan, ini kata kuncinya dari sini. Jadi dia harus tahu apa yang dilakukan pada pipa organa tertutup. Jadi gini, kita jawab dari sini dulu ya. Ini kan terbuka. Terbuka itu kan rumusnya N tambah 1 kali V per 2L. Ini kalau yang tertutup 2N tambah 1 kali V per 4L. Jadi menambah panjang pipa semula. Nah, jadi nanti pertama kita cari dulu ini ya, panjang pipanya nih dari F0 ini. Berarti kan F0 sama dengan yang terbuka ya. Berarti N tambah 1, 0 tambah 1 kali 320 per 2 kali L. Berarti ini yang terbuka. Berarti 200 sama dengan 320 per 2 LT. Ini coret, coret. Ini berarti kaliin, ini bagi aja ya, berarti ini 16, berarti jadinya 20 sama dengan 16 per LT, ya kan? 16 per LT. Berarti LT sama dengan 16 per 20. Bagi 4 ini 4, bagi 4 ini 5. Berarti 4 per 5 itu sama dengan 0,8 meter kan? Nah, berarti dapat di sini 0,8. Berarti ini kita masukin N-nya kan 2. 2 tambah 1, ya, kali ini V-nya boleh dicoret ya. Per 2 kali 0,8 sama dengan, ini 3 ya, berarti 2 kali 3, 6. 6 tambah 1. 6 tambah 1 per 4 kali LP. Jadi ini 3 per 1,6 sama dengan 7 per 4 LP. Berarti 1,6 ini bisa dibagi 4 ya. 1,6 dibagi dengan 4. Ini coret 0,4 dikali silang berarti 3 LP sama dengan 2,8. Berarti LP sama dengan 2,8 per 3. 2,8 bagi 3 itu adalah atau 0,933. 0,9333 ya. Ini meter. Nah, LP-nya kan 0,9333 gitu kan. Nah, terus berarti kalau misalnya mengurangi panjang pipa dari pipa semula. Jadi kan pipa semula itu 0,88, ya kan? Nih. Pipa semula itu yang terbuka itu kan 0,88, yang tertutupnya ini. Berarti itu artinya dari sini ke sini, berarti itu menambah ya. Menambah berarti kan.
kita kurangin aja dulu, 0,933 dikurang 0,8 itu sama dengan 0,13 ya, 0,13. 13 meter, berarti 13 itu apa? Menambah berarti kan? Menambah ya. Berarti menambah panjang pipa 0,13 meter dari semula. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 10, daya dan jarak dari beberapa sumber bunyi dinyatakan dalam tabel berikut. Jika taraf intensitas ambang 10-12, log 2 sekian, log 3 juga sekian, intensitas bunyi sebesar yang dihasilkan. Berarti intensitas, ini daya ya. Kalau misalnya kita cari intensitas dulu, I, bagian yang A ya. Yang A, berarti itu intensitas. I itu kan rumusnya P per A. Berarti P-nya itu yang... Oh, ini ya. Berarti ini harus kita bandingkan gitu ya, nggak bisa nih. Nah, kita cari intensitas dulu ya. Intensitas itu kan rumusnya P per A. Berarti harus cari satu-satu gitu ya. Berarti pakai perbandingan aja kali ya. I1 banding ini labangnya PQ. Berarti IP banding IQ banding IR banding IS. Kan P per A, kalau dijabarkan ini P per VR kuadrat. 4VR kuadrat. Jadi kita ambil aja R ya, karena 4V ini kan bisa dicoret nih. Berarti P-nya 4800V per R-nya itu 4, berarti 16. Banding 3200V bagi, itu dikuadratin 4 ya, nih. Terus 14700V bagi 49. Banding 5400V banding 9. Ini dicoret. Set, set, set ya. Nah, ini 48 bagi 16 bisa nggak sih? 48 bagi 16. 3 ya. Ini 3, ini 8, ini 147 bagi 49. Ini 3. Ini berapa nih? 54 bagi 9, 6 ya. Berarti intensitas sumber bunyi yang terbesar dihasilkan oleh si Ki ya. Berarti ini salah nih. Terkecil kok Ki, salah nih. Intensitas sumber bunyi terkecil. Terkecil itu kan sama si P sama siapa? Si S, salah nih kan. Yang C, intensitas sumber bunyi P bernilai sama. P bernilai sama dengan si R ya. P sama dengan si R nih. P sama ya. Jadi jawabannya C, langsung aja ya. P sama dengan si R. Sama-sama 3 kan.